Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai penggunaan kata tanya untuk mengamati sebuah paragraf. Kita baca ya bersama-sama bacaan di bawah ini. Peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 10 November 1945, Mayor Jenderal Robert Mansard menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi yang telah meninggal karena terbunuh dalam pertempuran. Ultimatum yang telah dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Robert Mansard yang berupa penyerahan senjata bagi para pejuang dan para pemimpin rakyat Indonesia seraya mengangkat tangan dan meletakkan persenjataannya di tempat dan batas waktu yang ditentukan yaitu pada pukul 6. Dari sini kita akan membuat pertanyaan ya. Siapa yang bisa membuat pertanyaan dari bacaan ini? Dari teks paragraf tersebut dapat dibuat pertanyaan. Kita lihat ya pertanyaannya. Yang pertama, kapan Mayor Jenderal Robert Mansard menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi? Masih ingat, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan apa? Ya, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kalian lihat jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah pada tanggal 10 November 1945. Kita lihat pertanyaan yang kedua. Siapa yang menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi? Nah, kalian masih ingat kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan apa? Ya, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Jadi jawabannya apa? Ya, yang menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi adalah Mayor Jenderal Robert Mansard. Dalam membuat tulisan, kita harus memperhatikan penggunaan kalimat. Kalimat yang digunakan harus efektif. Sekarang kita lihat, apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika kita lihat ya, yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsir maksud penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Dan yang terakhir, sistematis atau beruntut dan tidak bertele-tele atau tidak berlama-lama atau masalahnya di situ-situ saja. Kalimat efektif memiliki prinsip yang harus dipenuhi. Kita lihat ya. Yang pertama adalah kesepadanan. Artinya, keseimbangan gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Yang kedua adalah kehematan kata. Artinya, menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Yang ketiga, kecermatan. Artinya, kalimat tidak menimbulkan arti ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Yang keempat, ketegasan. Artinya, memberikan penegasan pada ide pokok sehingga ide pokok terlihat di dalam kalimat tersebut.
Yang kelima adalah kepaduan. Artinya, hubungan timbal balik yang jelas antara unsur pembentuk kalimatnya. Dan yang terakhir adalah kelogisan kalimat. Artinya, kalimat mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Berikutnya kita akan masuk ke pelajaran IPA mengenai adaptasi. Kalau kemarin kita sudah belajar adaptasi tumbuhan, sekarang kita akan belajar adaptasi pada hewan. Adaptasi adalah segala bentuk karakteristik perilaku atau fisik dari hewan yang membantunya untuk bertahan di dalam lingkungannya. Adaptasi dapat berupa fisik atau perilaku. Adaptasi fisik adalah modifikasi bentuk yang terjadi pada beberapa anggota tubuh. Contoh adaptasi anggota tubuh. Kaki yang berselaput. Kalian dapat lihat ya pada gambar. Kaki yang berselaput berfungsi untuk membantu berenang di air dan membantu hewan menghemat energi sehingga hewan tersebut dapat berenang lebih jauh. Kira-kira kaki yang ada pada gambar adalah kaki hewan apa? Ya, bisa kaki pada hewan bebek ya. Cakar yang tajam berfungsi ada yang digunakan untuk menggali tanah, mencari buah, akar, atau rumput. Ada yang digunakan untuk menggali tanah untuk tempat berlindung, ada yang digunakan untuk menikam mangsanya, dan ada juga yang digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Kalian bisa lihat ya pada gambar, di sana ada beberapa cakar yang terdapat pada hewan. Gigi yang tajam digunakan untuk memakan daging, digunakan untuk merobek dan mengunyah daging hewan yang dimangsa, dan digunakan untuk mempertahankan diri. Kalian bisa lihat ya pada gambar, di sana sudah ada gigi yang tajam pada hewan singa, buaya, anjing, dan ikan hiu. Semua gigi yang tajam pada hewan tersebut digunakan untuk memakan daging atau untuk merobek dan mengunyah daging hewan yang dimangsa. Paruh yang besar digunakan untuk membantu makan pada hewan. Contohnya, paruh kakatua untuk membuka kulit kacang, paruh burung elang untuk merobek daging, paruh burung enggang untuk merobek daging bangkai hewan hasil buruan hewan liar. Kalian bisa lihat ya, setiap paruh pada burung berbeda-beda karena berbeda pula makanannya. Sayap. Sayap pada hewan digunakan untuk terbang menangkap mangsa dan digunakan untuk terbang menghindari musuh. Yang pasti, sayap pada hewan burung digunakan untuk berpindah tempat. Hewan mamalia. Ada yang tahu apa itu hewan mamalia? Ya, hewan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Hewan mamalia memiliki rambut atau bulu yang membantunya mengisolasi tubuh yang bisa membuat tetap hangat di musim dingin. Kalian bisa lihat ya, di sana ada hewan beruang saat di musim salju atau di musim dingin. Landak. Apakah kalian pernah melihat hewan ini? Hewan landak memiliki duri untuk melindungi dirinya. Hewan berikutnya adalah burung. Burung memiliki bulu untuk menjaga agar burung tetap hangat di musim dingin. Hewan amfibi. Ada yang tahu apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Hewan amfibi memiliki kulit yang lembab dan licin yang cocok dengan lingkungan air.
Contohnya seperti katak atau kodok ya. Hewan berikutnya adalah reptil. Memiliki kulit yang kering dan kuat yang tertutupi oleh sisik. Kalian bisa lihat ya pada gambar. Di situ ada gambar kadal yang termasuk ke dalam reptil. Serangga. Serangga mempunyai sel tubuh yang peka terhadap cahaya dan pigmen yang memungkinkan beberapa serangga untuk mengubah warna tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsanya. Kalian bisa lihat ya pada gambar. Gambar tersebut adalah belalang sembah atau dapat kita sebut dengan cencorang. Berikutnya ada ular. Ular memiliki sisik untuk melindungi tubuhnya dari berbagai tempat yang ditemuinya. Macam-macam tingkah laku hewan untuk mempertahankan dirinya. Yang pertama adalah kamuflase. Kamuflase adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Tujuan dari kamuflase adalah bersembunyi dari pemangsa dengan cara menyamarkan dirinya sehingga pemangsa terkecoh atau tertipu. Contohnya ada ular hijau yang berada di dedaunan hijau. Ada katak berada di tanah yang memiliki warna yang sama dengan kulitnya. Ada yang tahu warnanya? Ya, warna coklat. Dan yang ketiga ada citah yang bersembunyi di rerumputan kering untuk menghilangkan kecurigaan mangsanya. Ada lagi tidak hewan yang lain? Ada ya, yaitu bunglon. Dia akan menyesuaikan warna kulitnya dengan warna tempat yang ia singgahi. Hibernasi. Hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur menonaktifkan dirinya. Contohnya adalah hewan beruang. Berikutnya ada estivasi. Estivasi adalah menonaktifkan diri pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Contohnya ada hewan kelelawar. Di sini kita lihat ya apa perbedaan hibernasi dan estivasi. Perbedaan hibernasi dan estivasi. Hibernasi dilakukan saat musim dingin. Jadi, hewan beruang akan tidur atau tidak akan melakukan aktivitas saat musim dingin. Sedangkan estivasi dilakukan pada musim panas dengan suhu udara yang panas dan kering. Masih ingat hewan apa yang melakukan estivasi? Ya, hewan kelelawar. Autotomi. Autotomi adalah teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuhnya. Contohnya adalah cecak. Cecak akan memutuskan ekornya sendiri untuk mengelabuhi musuhnya. Yang berikutnya, menggulung dirinya. Ada yang tahu hewan apa ini? Ya, hewan ini adalah hewan terenggiling. Hewan terenggiling akan menggulung dirinya seperti bola jika ia terancam oleh musuh. Pelajaran SBDP mengenai tari kuda lumping. Kuda lumping adalah tarian tradisional yang menggunakan properti berupa kuda tiruan. Kuda lumping disebut juga dengan jaranan atau jaran kepang atau jatilan. Kuda lumping merupakan tarian tradisional dari Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit sedang menunggang kuda. Tari kuda lumping menggambarkan yang pertama, mengisahkan perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga melawan penjajah Belanda. Yang kedua, kisah latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Hamengkubuwono I, Raja Mataram, untuk menghadapi pasukan Belanda. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran IPS mengenai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus berupaya untuk mempertahankan kemerdekaannya. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu atau Inggris. Adanya keinginan Belanda berkuasa di Indonesia
menimbulkan pertentangan. Belanda tidak menghormati kedaulatan Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka. Oleh karena itu, terjadilah pertempuran melawan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Jadi, waktu itu Indonesia tidak dijajah oleh negara Jepang saja, namun banyak negara yang menjajah Indonesia. Antara lain ada Belanda, Inggris, dan Portugis. Beberapa pertempuran dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Yang ketiga, Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Yang keempat, ada pertempuran Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945. Yang kelima, ada agresi militer Belanda yang pertama, terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 di Jawa dan Sumatera. Dan yang keenam, ada agresi militer Belanda II, terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Kita lihat yuk, salah satu pertempuran dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu peristiwa heroik di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa 10 November 1945 atau kita sebut dengan peristiwa heroik di Surabaya. Kalian dapat membacanya pula di LKS tematik tema 2, subtema 2 pada pembelajaran pertama, halaman 33 sampai 34. Sekarang kalian dengarkan ya, peristiwa 10 November 1945. Surabaya memperoleh istilah sebagai kota pahlawan karena pernah menjadi tempat pertempuran pada saat rakyat mempertahankan kemerdekaan. Oleh sebab itu, Surabaya dijadikan sebagai lambang perlawanan nasional. Pertempuran di kota Surabaya masih termasuk serangkaian kejadian yang terjadi sejak kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen W.S. Malabi. Pertempuran hebat terjadi pada tanggal 30 Oktober 1945 di Gedung Bank Internasio di Jembatan Merah, Surabaya. Pertempuran tersebut mengakibatkan Brigjen Malabi tewas. Meninggalnya Brigjen Malabi menyebabkan pasukan Inggris memberikan ultimatum yang menyatakan agar rakyat Surabaya menyerahkan kepada sekutu. Rakyat Surabaya secara resmi yang diwakili oleh Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris tersebut. Akibatnya, pada pagi hari tepatnya tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris mengerahkan pasukan dengan senjata-senjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Rakyat Surabaya tidak takut dengan gempuran sekutu. Bung Tomo memimpin rakyat dengan berpidato membangkitkan semangat lewat radio. Jadi, tokoh pejuang yang selalu menyemangati para pemuda Indonesia di Surabaya adalah Bung Tomo. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Akibat pertempuran tersebut, 6.000 rakyat Surabaya gugur. Untuk mengenang peristiwa heroik di Surabaya itu, setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sebagai peringatan kota Surabaya, maka dibangunlah Tugu Pahlawan. Pengaruh pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional. Bahkan masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 sampai 13 Februari 1946. Nah, semuanya itu merupakan ringkasan dari peristiwa 10 November 1945 atau peristiwa heroik di Surabaya.
Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan, dan selalu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, walaupun kalian belajar dari rumah ya. Terima kasih.